Halo sobat investor, semangat pagi, salam sejahtera, salam sehat selalu. Jumpa lagi dengan saya di Saham Terbang. Saya kali ini membagikan tips cuan dari dividen pada salah satu saham. Dari gambar ini kalian pasti sudah dapat menebak, yaitu PT Exindo Adi Perkasa. Ini kalau teman-teman dengan pendapatan UMR masih bisa beli ya, 1 lot per bulan pun gak ada masalah. Sekitar 600.000, modal 600.000 sebulan, kalian bisa beli saham ini per lot dan konsisten mungkin sampai 10 tahun. Akan berapa nanti kira-kira, saya akan coba bagikan tipsnya di sini ya. Terutama saya juga ingin menghimbau, ini bukan ajakan untuk membeli saham ini, bukan untuk pom-pom saham Hexa ya, tapi tetap lakukan analisa agar tidak kecewa ke depannya. Terus jangan lupa juga subscribe channel ini agar lebih maju ke depan. Nah, profil Exindo ya didirikan tahun 1988 melalui PT Exindo Adi Perkasa ya. Jadi ini layanan produk alat berat Hitachi dari Jepang ya, dan juga Bell Equipment dari Afrika Selatan. Ini dia bisnisnya di pertambangan, penggalian, konstruksi, kehutanan, dan perkebunan. Nah, jadi secara resiko ini lebih kecil ya jika kita bandingkan dengan perusahaan pertambangan yang lain. Contoh pertambangan batu bara ya, PTBA, ITMG, apalagi ya, Adaro yang membagikan dividen yang besar, lebih dari 10% per tahun. Nah, itu tapi resikonya lebih tinggi karena isu green energy, harga batu bara dan lain-lain. Tapi kalau kita kolek saham yang di alat beratnya, mereka nggak ada isu itu, karena selama kita masih menambang apapun itu, mau emas, mau perak, tembaga, nikel, mereka butuh alat berat untuk menggali. Dan ini Hitachi sudah terkenal ya, nah, mereknya, brandnya sudah terkenal. Jadi secara resikonya lebih rendah, dan dividen sahamnya juga tinggi, kalah sama perusahaan pertambangan batubara. Kantor pusatnya ada di Jakarta, ada terintegrasi dengan 51 cabang, kotak office, dan various proyek penambangan di seluruh Indonesia ya. Salah satu beberapa gambar produk dari Hitachi ya, ada excavator, ada wheel loader, ada articulate dump truck, dan lain-lain ya. Jadi banyak mereka produk-produknya, dan bisa menunjang fasilitas di penambangan apapun ya. Nah, kompetitornya biasanya yang sekelas dengan Hitachi ini adalah Komatsu ya. Ada juga Caterpillar, itu yang saya tahu yang sekelas ya. Di bawah itu banyak. Komatsu itu kodenya UNTR kalau di emiten B Bursa Efek ya, UNTR. Tapi dia tidak hanya fokus menjual alat berat Komatsu. UNTR ini, United Tractor, ini juga ada penambangan melalui PT Padma Persada ya, ada perusahaan batubara melalui Tuah Turangga. Jadi mereka bukan hanya fokus di penjualan alat berat, beda dengan Hitachi yang hanya fokus di penjualan, penyewaan, dan maintenance alat berat ya. Sumitomo ini saya nggak terlalu paham ya, mungkin kurang banyak di Indonesia, ini juga dari Jepang. Nah, ini Caterpillar dari Amerika, ini saingannya dari Hitachi ini. Kobelco ini juga ada beberapa sih saya lihat di pertambangan ya. Nah, merek-merek lain yang populasinya mungkin kurang ya, tapi juga bagus. Ini ada Liber dari Jerman, ada Volvo, biasanya kuat di truk ya, truk pengangkut deposit itu. Ada Sany, ini dari Cina, Dosan dari Korea, juga ada John Deere dari Amerika ya. Ini jaringan kantornya ada 19 cabang ya. Ini cabangnya banyak ya, ada di Banda Aceh, di Balikpapan, di Kalimantan itu ada, di Jayapura juga ada, sudah tersebar di seluruh Indonesia. Untuk perwakilannya juga ada ya, sampai Sorong sana. Terus di site juga ada mereka, seperti di Brau ya, ada beberapa. Di Bengalon mereka juga ada, Bengalon itu ada KPC ya. Terus ada GAM, ada Sangatta, Samarinda, Kideko, Melak, di perusahaan penambangan ya, Adaro juga ada. Jadi brandnya sudah terkenal ya. Kita lihat diagram pemegang sahamnya. Nah, ini pemilik sahamnya kan ada Hitachi Construction, ini ada 5% ya jumlah sahamnya. Ada juga Hitachi Construction Jepang, tadi Singapura yang 5%, yang Jepang ini 46%. Kemudian Itochu Jepang ini 25%. Sisanya masyarakat ya. Kalau kita jumlahkan,
ini sekitar berapa ini, 75-an ya. Jadi masyarakatnya 25-an persen nih. Jumlah saham beredar hanya 840 juta, jadi sedikit ya, tidak sampai 1 miliar. Jadi kalau kita jumlahkan ini, mereka ada saham sekitar 650 juta lembar, berarti yang di masyarakat ada sekitar 250 juta lembar saham yang beredar. Nah, jadi memang kalau kita lihat saham dari Hexa ini di transaksi hariannya nggak terlalu banyak ya. Jadi kalau sobat sudah punya 1 juta, mungkin kalau mau jual semua butuh waktu beberapa hari ya, nggak bisa langsung itu. Tapi gak ada masalah, kalau punya 1 juta lembar enak sekali, itu bisa dividennya aja bisa mungkin 700 jutaan ya per tahun. Oke, ini entitas anak, alamatnya ada di Jakarta ya, di Rasuna Said. Terus jumlah asetnya 1,5 triliun. Nah, karyawan mereka tahun 2022 ini ada 1.800-an, naik ya 200 orang dari tahun sebelumnya 1.600-an. Mereka mulai IPO di tahun 1994 ini dengan harga 1.000 dulu. Jumlah sahamnya dulu 40 juta saja ya. Terus kemudian tahun 98 ada lagi penawaran umum terbatas, ini naik jadi 84 juta lembar saham. Kemudian stock split 1/2 di tahun 2000 jadi 168 juta. Kemudian stock split lagi 1/5 ya, jadi 840 juta lembar saham. Nah, ini segmen usaha mereka. Ini kalau kita lihat dari data penjualan alat berat ya, jadi kalau produksi mereka kan sedikit produksi alat berat nasional kan 6 ribuan aja ya, 6.700, tapi salesnya sampai 14 ribuan. Jadi kemampuan memproduksinya ini memang tidak sanggup memenuhi permintaan konsumen ya. Yang saya tahu pada sekarang ini ya, di mana boomingnya pertambangan, mereka inden rata-rata kalau pesan unit itu 1 tahun baru datang unitnya, inden. Nah, ini meningkat di tahun 2022 penjualannya hampir 50% mungkin. Kemudian untuk segmennya ada 3 ya, ada penjualan dan jasa penyewaan alat berat, kemudian penjualan suku cadang juga mereka ada, dan juga jasa maintenance ya, pemeliharaan dan perbaikan. Ini sektor-sektornya ada agribisnis, kehutanan, konstruksi, pertambangan ya. Pada tahun 2022 memang unit yang paling banyak tuh di agribisnis ya, bukan di pertambangan ya. Agribisnis ini 959, persentasenya 33%. Pertambangan ini cuman 451 atau 15,8%. Nah, jadi nomor 4 pertambangan ini, kalah sama kehutanan, konstruksi ya. Dan growth-nya pun menurun ini, minus 32,9%. Turun dari 29% ke 15%. Justru yang growth banyak itu di sini, di konstruksi ya. Konstruksi ini growth-nya banyak, mungkin mereka akan fokus di sini nanti untuk kedepannya. Jadi naik dari 16% ke 24%. Nah, ini pergerakan harga sahamnya kalau kita lihat dari tahun 2011 ini di 7 ribuan, turun sampai 5 ribu, terus paling tinggi ini ya ATH-nya di sini nih di 11 ribu, terus turun, paling dalam di sini ya 2015 ini sempat di 1000, di sekitar 1000-an, terus naik. Nah, ini semenjak di COVID ini tahun 2020-an ini dari 2500-an ini ya, di situ naik, sekarang stabil sih rata-rata di 5 ribuan. Kayaknya agak susah turun lagi, kita kalau menunggu ke 4000 pun susah ini. Tapi kalau dia bagi dividen, ini sempat naik di sini ya, bagi dividen ini bisa sampai 7.000. Nah, ini strategi juga. Kalau kita punya taruhlah 10 lot saham dengan pembelian rata-rata 5.400, kalau dividennya kan hanya 700 ribuan ya, atau berapa itu, sekitar 14-15%. Nah, tapi kalau harga sahamnya sampai 7.000 dan itu kira-kira kita kalkulasi dapat capital gain 20-25%, ya udah jual aja dulu.
jual dulu dengan harga 7 ribuan, nanti habis bagi dividen tunggu aja sekitar 2 minggu, nanti akan turun di 5 ribuan. Nah ini daftar historis pembagian dividennya ya. Jadi tiap tahun Hexa ini bagian dividen, kita lihat ini dari tahun 2009 tiap tahun kan 2 kali di sini nih bagian dividen nih, nggak ada absen. Dan dividennya pun gede-gede ya, 700 pernah 1000 nih di tahun 2021, bisa 500 ya, 300. Jadi pembagian dividennya gede. Nah kita lihat ini daftar bagian dividen sampai 2017 ya. Jadi kira selama 6-7 tahun ini kita lihat ya, pada saat bagi dividen tahun 2023 ini Rp768 kemarin ya. Ini harga cumdetnya itu di 6.800. Kalau kita lihat yieldnya, kalau kita beli di harga 6.800 itu 11,3%. Tapi kalau kita beli di harga 5.400 atau 5.500 itu yieldnya bisa 15%. Jadi gede, untung gitu loh. Nah, pas sudah turun sampai harga ex-date-nya itu bisa turun sampai 23% ya, ke 5.200. Nah inilah strategi kita jual di harga 6.800, kita tunggu sampai harga 5.200. Jadi kita yang tadinya 10 lot mungkin bisa dapat ya 12-13 lot ya. Jadi nambah saham kita kepemilikan saham kita. Nah ini rata-rata mereka turunnya sampai 20%-an ini. Padahal harga yieldnya hanya belasan persen ya. Jadi kalau kita beli di harga terendah, dividen yieldnya gede sekali. Nah ini simulasi dengan harga 5.400 per lembar saham. Kalau kita beli ya kita beli 1 lot aja per bulan ya. Tahun pertama 12 lot itu kalau 5.400 ya 6,5 juta lah ya. Dengan dividen yang stabil rata-rata kita ambil di Rp700 per tahun, itu total dividennya 840.000. Jadi ketika kita kumulatifkan ini uang kita jadi 7,3 juta ya. Terus lanjut tahun kedua tambah lagi 12 lot jadi 24 lot, dividennya tetap, dividennya jadi naik ya jadi 1,6 juta. Nah, jadi saldo kita nambah dari 13 juta ke 15 juta. Terus dan seterusnya, kita konsisten per bulan 1 lot aja, kosongnya banyak ya. Maksudnya kalau kita hanya kemampuan 600.000 ya udah 1 lot aja kita beli. Nanti tahun ke-10 kita udah punya 100 juta, 111 juta ya. Ini bisa lebih kalau kita menggunakan strategi ini tadi ya. Strategi kita jual dulu di harga cumdet maksimal, nanti kita jemput bola di bawah. Nah ini pergerakan harga saham di tahun ini ya. Kalau kita lihat ini tahun 2023 ini kemarin naik di pas dekat pembagian dividennya bulan Oktober. Jadi mulai September ini harga sudah di 6 ribuan. Kalian kalau mau beli ya masih di sini di harga wajarnya ini di 5.000 ya. Jadi ketika habis cumdet turun dia ke harga wajarnya lagi 5 ribuan, 5.200 tadi ya. Jadi kalian bisa menggunakan strategi itu. Nah ini struktur organisasinya, di komisarisnya ada 2 ya. Ada Pak Toto Wahyudianto, ada Pak Hari Danwi, ini orang Indonesia ya. Tapi direksinya ada orang Jepang juga nih. Ada Masa Jaijen, Nobuyasu dan lain-lain ya. Nah ini mereka membawahi bisnis unitnya, ada cabang, ada proyek ini ya. Ada sekretaris perusahaan dan juga internal auditnya. Nanti dibantu oleh support unit. Ini ada HR, finance dan lain-lain. Ini neraca keuangan kalau kita lihat dari tahun 2020 ini aset ini bertumbuh ya, nambah terus di dalam ribu US dollar ya. Jadi totalnya sekarang aset mereka 447 juta dolar, sekitar 4 triliunan lah ya, atau 6 triliun. Nah, tapi hutang mereka juga gede ya, atau sekarang di 291 ya, nambah terus hutangnya dari 81 juta sekarang di 291. Jadi secara equity juga udah lebih dari 1 kali ya, karena equity-nya lebih rendah ini. Kita lihat di sini, ini kas mereka bagus ya, ada 17 juta US dollar kas mereka. Kita lihat ini jumlah aset lancar yang 386 juta. Kita lihat juga di ekuitasnya, ini kalau kita lihat
ada saldo laba yang belum ditentukan penggunanya, ini masih banyak ya, 121 juta. Ini dividennya kemarin tuh 44 juta ya, jadi sekarang posisi equity-nya di 138 juta. Nah ini laporan laba rugi, gak pernah rugi sih, ini laba terus ini ya. Pendapatannya naik dari 264 juta ke 400 juta ke 600 juta ya, bahkan sekarang pun sudah 316 juta. Ini kuartal kedua ya, karena kuartal ketiganya belum keluar. Jadi kalau kita kalikan 2, ini hampir sama kayak tahun kemarin pendapatannya. Laba mereka 25 juta, naik dari 50 juta, 50 juta, sekarang di 30 juta. Nah kalau kita kalikan 2 nih, bisa melebihin laba di tahun sebelumnya ya. Jadi prospeknya bagus. Ini pendapatannya segmennya ya paling banyak memang di Hexa Finance Indonesia, ini 54 juta semuanya di sini ya, 54 juta dolar. Nah ini kalau dari yang lain Singapura ini 27 ribu, dari Malaysia juga ada ya, kecil-kecil ini. Ini rasio keuangan kalau kita lihat, utang lancar mereka masih bagus ya, masih di atas 1, tapi turun ya dari 2020 ini 3, terus kedua 2,2, sekarang di 1,4. Nah ini DER-nya ini naik ya dari 0,5, naik di tahun berikutnya jadi 0,9, sekarang udah 1, ya 1,8 atau 1,9. Jadi DER-nya udah hampir 2 kali. ROE ini bagus ya, di atas 10 ROE-nya, dari 14% tumbuh kencang ke 34, jadi sudah 31%. Nah ini kalau ini kuartal kedua dia 19 ya, anggaplah 20%, berarti ini ROE-nya 40%, ini kemungkinan nanti tembusnya. Jadi harga sahamnya bisa naik lagi, prospeknya bagus ya untuk penjualan alat unit ini. Nah ini secara valuasi bagaimana? Ini dengan harga saham yang yang nggak terlalu berubah jauh ya, kita tidak bisa mengharapkan perubahan saham yang tinggi karena kita ini saham cuma buat dividen aja. Jadi naik dari 3.000, 4.000, 4.000, 5.000, 6.000, sekarang di 45.000 lagi. Ini earning per share-nya 1.100 ya. Jadi kalian 5 tahun ini berbalik modal ini, dengan harga 5.000 dapat EPS-nya 1.000. 5 tahun nih EPR-nya kan nggak sampai 5 nih ya. Di sini bagusnya ya, cuman PBV-nya memang mahal ya, PBV-nya mahal. Tapi kita tidak bisa menunggu harganya turun ke bawah 5.000 ya. Kalau dapat bagus, saya juga menunggu itu dapat di bawah 5.000, tapi kayaknya susah, pergerakan harga sahamnya sekitar itu terus. Nah, ini dividen yieldnya tinggi ya, ini harga Cumdet aja segini dia dapatnya, tiap tahun bagikan dividen. Jadi kesimpulannya, kita ambil kesimpulan dari sini, ini resikonya lebih rendah ya jika dibandingkan dengan emiten pertambangan yang lain. Kita tahu ini cuma fokus di alat berat, dia nggak cuma di pertambangan. Kalau batu bara habis, mereka masih ada emas, masih ada perak, nikel ya, masih banyak deposit yang lain, boksit. Terus juga di konstruksi bertumbuh tadi ya, konstruksi paling tinggi. Terus juga ada kehutanan, ada perkebunan, itu sektor-sektor menjanjikan yang lainnya. Jadi resikonya lebih rendah kalau dibanding kita beli saham perusahaan batu bara. Nah ini harga saham juga relatif stabil, jadi kita bisa mainkan kalau kita pengen beli di target harga saham yang bagus, misalnya 5.200, ya udah kita kumpulin di RDI aja tiap bulan, nggak usah kita belikan. Jadi kita tumbuk dulu sampai dapat harga yang sesuai kita inginkan, misalkan 5.200, ya udah baru kita beli. Nanti ketika mendekati dividen, Cumdetnya bisa kita jual, kita beli lagi di harga bawah seperti itu. Tapi itu jadinya bukan mengandalkan dividen tapi capital gain ya, tapi nggak sesuai dengan yang saya bawakan ini. Kita pengen cari dividen dengan tenang, tapi kalau memang strategi yang mau diubah seperti itu ya monggo aja. Nah ini gini, selalu bagikan dividen ke per absen ya, jadi cocok sekali kalau Anda pengen santai, dapat uang gaji tiap bulan, berikan saham, tunggu sampai bagian dividen tiap tahun, dianggap bonus lah, bonus akhir tahun ya. Tapi hati-hati, ada resiko juga ya, karena utangnya nambah-nambah terus, dan sekarang hampir 2 kali di 1,9. Tapi bagi saya sih tidak masalah, karena ini asetnya lebih banyak ya, darinya kecil, debt to equity rasionya
tadi asetnya 400 jutaan ya dolar, utangnya 200 juta ya, setengah lah. Terus saham beredar sedikit, jadi kurang liquid ya. Jadi kita tahu perdagangan ini nggak terlalu banyak, tapi nggak apa-apa, kalau menurut saya sih nggak ada masalah. Selama ini bukan portofolio inti dari saya jaman 20% untuk dari portofolio saya untuk saham dividen. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang, semoga cuan selalu.